maaf menunggu, tadi ada koneksi internet terputus. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan, ini untuk yang kedua kali. Mungkin yang baru bergabung minggu lalu misalnya belum gabung, ya hari ini mungkin saya juga tadi sudah ada perkenalan bahwa saya Dr. Refla, SPKK yang akan sharing mengenai kosmetik plus kalau di Indonesia ya, kalau misalkan kita bahasanya bilangnya cosmeceuticals, yaitu kosmetik yang dia ada bahan aktifnya, jadi ada medisnya. Ya, untuk nggak lebih lama lagi ya, mendingan kita langsung semoga bermanfaat yang hari ini akan saya sampaikan. Boleh? Oke, mungkin sekarang ini mungkin banyak ya, kita juga lihat di berita-berita yang sekarang lagi hangat juga terdengar, memang udah mulai banyak pemakaian skincare yang sebenarnya selama ini itu banyak yang kurang baik, banyak yang mungkin secara kualitas dari segi medis ataupun mungkin hasilnya itu memang kurang baik untuk digunakan. Nah, namun saat ini ya karena udah berkembang ya, teknologi juga makin lama juga makin canggih, jadi semuanya itu membantu kita juga sebenarnya untuk tahu mana sih ini skincare yang bagus, mana sih ini skincare yang memang sebenarnya tidak boleh dipakai. Jadi akses itu sebenarnya sudah bisa kita dapatkan semua. Tapi walaupun begitu, ternyata pada di lapangan itu nggak semuanya tahu. Masih banyak yang pakai skincare abal-abal yang memang mulai dari isinya, lalu juga khasiatnya itu memang bisa dibilang sebenarnya justru bisa merusak kulit. Nah, karena siapa aja sekarang nggak cuma perempuan, laki-laki juga perlu skincare. Nah, jadi sebenarnya daya belinya konsumen itu juga dia makin meningkat. Nah, karena daya belinya meningkat, penggunaannya juga meningkat. Nah, untuk karena itulah saya dan juga Watuku ya, kita tuh ingin memperbaiki kondisi yang selama ini sebenarnya memang sudah makin tidak baik dalam pemilihan skincare. Next. Oke, ini yang tadi udah saya sebutkan ya, timbul masalah itu adalah mulai dari kualitas produknya, terus udah gitu penggunaan istilah-istilah bahan baku produk yang tidak dipahami, bahkan sebenarnya yang tidak sesuai dengan aslinya. Let's say mungkin ada yang pernah dengar kayak stem cell. Dibilangnya ini stem cell, tapi ternyata itu dia bukan stem cell, cuman hanya growth factor. Terus udah juga di pasaran itu produk-produk itu menjanjikan instan putih, instan bagus, instan jerawatnya langsung hilang. Itu banyak sekali masalah-masalah gitu. Oleh karena itu yang minggu lalu kita sudah membahas basic tentang kulit ya. Jadi mulai dari anatominya, fisiologinya itu kemarin kita sudah bahas. Mungkin nanti kalau yang ketinggalan bisa minta linknya langsung ke Bapak Victor ya atau tim Watuku, nanti biar bisa sama-sama dipelajari. Nah, jadi memang sebenarnya perlu pemahaman itu yang dari awal itu, dari kulitnya juga nanti dari skincare apa sih sebenarnya yang boleh dipakai dan memang baik untuk kulit. Next. Oke, mungkin kita bisa bicara dulu ya dari sejarah kosmetik. Sebenarnya kosmetik ini udah dari berapa ribu tahun sebelum Masehi itu memang sebenarnya sudah dipakai. Dari zaman Mesir kuno itu dari tumbuhan, dari hewan, di Cina juga dari 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada racikan tumbuhan. Bahkan dulu Ratu Cleopatra itu untuk mewarnai wajahnya dulu masih baru ada warna-warna itu, bahkan itu pakai kayak dari serangga nanti dicampur dengan tembaga, dicampur dengan bahan-bahan metal lainnya untuk bikin eyeliner. Itu sebenarnya kosmetik itu memang sudah dibutuhkan dari sejak zaman dahulu kala. Dan di India itu 750 sebelum Masehi itu Susutra menulis buku tentang resep obat yang dimana itu ada juga tentang kosmetiknya. Nah, kemudian kita berlanjut dari Hippocrates, itu Bapak ilmu kedokteran, itu juga bikin resep pengobatan dan perawatan kecantikan.
sampai akhirnya sampai 23 sampai 79 sebelum Masehi itu udah mulai ada cat rambut, udah mulai ada pemutih, deodoran, pelembab, dan semua ini pakai bahan-bahan alami yang benar-benar dari alam, yang tadi saya bilang dari serangga atau misalnya dari tumbuhan untuk warna, untuk pemutih, bahkan ada juga yang dari batu-batuan dihancurkan kemudian bisa mewarnai, terus udah gitu juga bisa bikin pelembab. Cuman zaman dulu karena mungkin juga teknologi dan ilmunya juga masih terbatas sekali, jadi untuk kesehatannya mereka masih belum. Nah, lanjut ke sini itu udah mulai dipelajari dan akhirnya sampai kita ke tahap yang ini. Next. Nah, ini juga ya, di Indonesia, itu tadi yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia itu kita dari Candedes mungkin udah pernah dengar ya, banyak dengar Roro Jonggrang, itu juga mereka sudah bikin kosmetik tradisional keraton untuk putri-putri bangsawan. Terus kemudian setelah kedatangan bangsa Eropa, nanti di pertengahan abad ke-17, itu juga mulai banyak berdatangan kayak keilmuan-keilmuan tentang kosmetik ini yang dipakai oleh bangsa kita di Indonesia. Nah, tahun 1960 itu ada Dr. Tio Tonghu, itu dokter kulit beliau, yang pertama kali bikin pabrik kosmetik, mungkin kita semua udah tahu mereknya itu Viva. Itu dari tahun 1960. Nah, kemudian ada Mustika Ratu, ada Sri Ayu, Risra, dan lain sebagainya. Kemudian diangkat menjadi ke dalam pendidikan tinggi di bagian kulit itu di FKUI tahun 1970. Jadi sejarah kosmetiknya itu panjang banget. Jadi memang sebenarnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang kosmetik itu sudah ada. Oke, kemudian untuk kebutuhan kosmetik ini tadi juga udah saya jelaskan bahwa nggak cuma perempuan, laki-laki juga, dari bayi, anak, sampai lansia hingga dewasa itu, sampai juga hewan-hewan peliharaan juga sebenarnya membutuhkan kosmetik. Karena kosmetik ini kan sebenarnya kan make up, untuk touch up, supaya terlihat lebih baik lagi penampilannya. Tapi kita nanti jangan berhenti di situ. Jadi nanti kita akan berlanjut, kenapa kita tidak butuh hanya kosmetik, ya. Next. Oke, dari definisinya dulu, kosmetik ini dari bahasa Yunani yang kosmetikos yang artinya mempercantik. Dan berdasarkan Permenkes RI nomor 220, jadi kalau kosmetik itu adalah bahan atau campuran bahan yang untuk baik digosokkan, dituangkan, disemprotkan, dilekatkan, dipercikan, atau dimasukkan ke dalam pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa. Kalau yang mengubah rupa ini mungkin masuknya itu untuk kosmetik yang make up dan tidak termasuk golongan obat, kosmetika. Next. Oke, dari peraturan Menteri Kesehatan juga di tahun 98 juga sama. Jadi memang untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Next. Oke, ini juga tadi sudah ya dibahas juga sama di FDA juga. FDA ini kayak Badan POM-nya Amerika. Jadi kosmetik juga bahan-bahan yang ditujukan untuk digosokkan, dituangkan, disemprotkan, dimasukkan ke dalam, atau diaplikasikan pada badan manusia untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan penampilan dan daya tarik. Bahan yang ditujukan digunakan sebagai komponen dari setiap artikel tersebut kecuali sabun. Next. Oke, ini ada artikel-artikelnya ya. Ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut untuk artikel-artikel ini. Next. Oke. Dari efek penggunaan kosmetik. Jadi dari efek penggunaan kosmetik itu kita harus tahu nih, apakah kualitas kualitasnya jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Jadi nanti kita bisa lihat dari penampilannya, appearance-nya, kelihatannya gimana. Kemudian juga kosmetik yang baik itu juga harus seimbang antara minyak dan kelembapan, karena minyak dan kelembapan ini berbeda. Kita sudah bahas di minggu yang lalu. Kemudian juga condition of the corneal layer and turnover. Jadi
kulit itu dia secara normal akan berganti setiap 21 sampai 28 hari secara normal. Nah, juga apakah efek penggunaan kosmetik ini yang baik itu harus lebih kulitnya lebih bersih, terus warnanya jadi lebih rata. Rata-rata kulit kita lihat mungkin sewajah itu warnanya nggak rata. Mungkin nanti daerah dahinya lebih hitam, atau daerah sininya lebih hitam, atau yang daerah dagunya lebih hitam, atau justru ada yang lebih putih di bagian-bagian tertentu yang tidak rata. Dan kemudian juga termasuk elastisitas, kekenyalan, dan juga fibroblasnya dari si kulit ini. Jadi dia yang membentuk kolagen di kulit kita. Next. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Jadi dari komponen kosmetik itu dia ada bahan aktif, pengawet, pewangi, stabilizer, ini yang berhubungan dengan kimianya, ada lipid atau lemak, bisa air atau alkohol, bahan pelarut lain, dan zat warna. Ini ada dua yang saya merahin. Jadi ada pewangi dan zat warna. Sebenarnya sesungguhnya pewangi dan zat warna ini tidak terlalu diperlukan dalam suatu kosmetik ataupun cosmeceutical. Kenapa? Karena dari pewangi atau zat warna ini juga sesungguhnya itu bisa justru bikin kulitnya jadi memiliki penyakit dermatitis kontak. Jadi pada saat dipakai justru malah terjadi penyakit. Jadi oleh karena itu yang dua ini memang dia sebaiknya tidak ada, ataupun kalaupun ada itu harus sangat minimal dosisnya di dalam komponen kosmetik. Next. Oke. Di sini kita bisa sama-sama lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan produk kosmetik itu dari kulit, itu adalah daerah kulit mana yang dipakai, keutuhan kulit. Keutuhan kulit itu maksudnya adalah minggu lalu saya sudah jelaskan, seperti kalau kita mau cuci wajah maksimal itu sebaiknya dengan sabun hanya 3 kali, karena akan bisa mengikis bagian terluar kulit, barrier kulit yang itu kita anggap kalau misalkan barrier kulitnya itu sudah hilang, kulitnya jadi kering, jadi rusak, itu keutuhannya sudah tidak baik. Nah, usia pemakai juga mempengaruhi, dan luas pemakaian juga mempengaruhi. Nah, kemudian itu dari sisi kulitnya. Kalau dari sisi kosmetiknya, lama pemakaiannya, kemudian pH produknya, biasanya kan kita sering dengar, ya kalau ini pH-nya netral, itu bagus untuk kulit karena tidak terlalu asam atau tidak terlalu basah. Nah, itu juga sangat diperlukan. Jenis pelarutnya juga, apakah dia air atau alkohol ataupun lemak atau lipid tadi, dan konsentrasinya, dosisnya itu berapa. Itu mempengaruhi penyerapan dari produk kosmetik ini. Kemudian dari lingkungan, dampaknya yang mempengaruhi adalah dari sinar matahari dan temperatur. Temperatur itu musim kayak kita kan daerah tropis, itu akan berbeda kosmetik atau skincare-nya ya, yang kita gunakan untuk kita di negara 4 musim. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ke Mekah, itu yang panas, pada dia musimnya apa, itu akan berbeda. Next. Oke, ini ada penggolongan kosmetik juga supaya kita sama-sama tahu. Jadi kosmetik itu ada yang kosmetik pemeliharaan, maintenance, dan perawatan. Kemudian ada kosmetik rias dan dekoratif, ini yang seperti kita tahu kayak blush on, lipstick, eyeshadow, ya itu untuk kosmetik rias dan dekoratif. Kemudian pewangi atau parfum. Nah, ini kita bisa baca di sini contoh-contohnya apa saja. Jadi kalau yang kosmetik pemeliharaan itu mencegah timbulnya kelainan kulit dan mempertahankan kulitnya itu tetap baik, tetap sehat. Nah, kemudian kalau yang untuk rias dan dekoratif itu untuk memperbaiki penampilan. Yang misalnya mukanya warnanya lebih gelap pakai foundation lebih putih, atau pipinya kurang kemerahan, itu kita pakai blush on misalnya seperti itu. Kemudian yang untuk kosmetik pewangi atau parfum, yaitu menghilangkan bau badan dan menambah daya tarik. Next. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi pembagian lingkup kosmetik itu dia ada zona putih, ada zona hitam, dan ada zona abu-abu di tengah. Jadi kalau zona putih itu dia pure ranah kosmetik, biasanya yang kosmetik dekoratif tadi, yang saya bilang itu untuk make up, untuk lipstick, untuk blush on, dan lain sebagainya. Kemudian kalau zona hitam itu adalah ranahnya obat. Jadi ya kayak kita misalnya kalau misal jerawatan, kita bisa pakai salisilat misalnya ya, itu
masih masuk golongan obat. Nah, kalau cosmeceutical atau cosmetic plus ini adalah di ranahnya di tengah-tengah. Jadi di kosmetiknya dapat, yang obatnya juga dapat. Akhirnya dia masuk di ranah tengah-tengah ini, ya udah dipakai sebagai kosmetik dan juga dia bisa memperbaiki atau mengobati penyakit yang ada pada kulit. Next. Ini ya, kita bisa lihat untuk zona putih, terus juga ini zona hitam. Nah, jadi semuanya itu harus di zona abu-abu tadi yang cosmeceutical itu harus melindungi terhadap kulit itu terhadap lingkungan yang merusak. Contohnya matahari atau polusi ya. Jadi ada sunscreen ya, sunblock yang wajib dipakai setiap kita keluar rumah, atau kalau yang suka masak kena panas terus itu juga bisa mempengaruhi kulit bisa jadi flek. Nah, itu juga wajib pakai sunblock. Terus juga pembersih misalnya atau pelembab, dan semua ini akan, kalau skincare-nya bagus itu akan mempengaruhi terhadap perubahan struktur dan fisiologi kulit. Next. Oke, ini tadi juga kita sudah bahas ya, bahwa cosmeceutical adalah kosmetik yang mengandung zat aktif yang untuk memperbaiki keadaan kulit. Kalau misalnya kita ngedengar nih dari tadi nih, memperbaiki keadaan kulit, memperbaiki fisiologi kulit, kan kesannya kayaknya kok ya apa sih itu yang kayak gitu kan, atau kayak sepenting itu kah, yang penting mah putih aja deh, yang penting lah mukanya sembuh deh jerawatnya atau apa. Justru karena kebanyakan yang saya temui ya, juga pasien-pasien saya maunya instan. Justru itu yang sekarang akan kita usahakan edukasi bahwa yang instan itu sebenarnya tidak baik. Jadi memang takes time dan memang kita harus merawat kulit itu juga butuh waktu. Oleh karena itu makanya jadi kita sambil memakai kosmetik yang ada bahan aktif itu akan memperbaiki si keadaan kulitnya ini. Next. Oke, cosmeceutical pertama di Indonesia yang memiliki konsep kesehatan The Science of Beauty ini dicetuskan oleh Dr. Retno Istranggono, SPKK, itu di tahun 1983. Jadi beliau itu memang dari dulu menyarankan bahwa pilihlah cosmeceutical yang aman karena dipergunakannya itu berulang kali dalam jangka panjang. Dipergunakan oleh semua umur dari bayi hingga lanjut usia. Bisa juga dipergunakan ke seluruh badan setiap hari dan dapat membuat kulit bersih dan sehat. Next. Oke, kita ini kan juga lagi banyak ya, lagi viral juga contoh zat-zat berbahaya yang terdapat ya dalam kosmetik itu. Yang sudah benar-benar di-ban itu adalah merkuri. Jadi merkuri itu gimana sih dampaknya kalau kita pakai merkuri itu, kulitnya nanti pasti langsung jadi kinclong, jadi putih, jadi licin, bagus banget. Dan itu yang sebenarnya sangat merusak, bahkan bisa menyebabkan kanker. Kalau gangguan sistem saraf itu bisa ada gangguan tidur, bisa ada gangguan perubahan mood, kesemutan, sampai gangguan pendengaran, penglihatan, daya ingat, dan tremor yang gangguan keseimbangan jalan sempoyongan. Itu semua sangat berbahaya dan tidak boleh dipergunakan lagi baik oleh FDA maupun BPOM. Jadi sangat hati-hati, perhatikan skincare yang dipakai. Kalau skincare yang dipakai itu hasilnya wow banget, dalam waktu dekat itu kita bisa mencurigai adanya si merkuri ini di skincare tersebut. Next. Oke, ini ya efek toksik merkuri pada kulit orang dewasa, kulitnya jadi rusak sekali dan ini agak sulit diobati. Kalaupun misalkan kita mau mengobati juga hasilnya tidak akan sesempurna seperti sebelum menggunakan merkuri. Next. Nah, kemudian yang juga tidak disarankan pemakaiannya itu adalah hidroquinon. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau hidroquinon itu dari FDA ya, BPOM-nya Amerika, itu masih sebagai pengobatan untuk flek
yang utama. Namun ternyata rebound phenomenon atau efek samping dari hidrokinon itu juga sangat tinggi. Oleh karena itu pemakaiannya harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Jadi nggak boleh pakai skincare yang tanpa konsultasi dengan dokter ada isinya hidrokinon. Itu yang sangat-sangat merugikan kulit. Kenapa? Pada saat dihentikan setelah pemakaian jangka panjang itu kulitnya akan jadi hitam. Hitamnya tuh hitam keabu-abuan yang even di laser pun juga itu akan sangat sulit diobati. Itu adalah namanya okronosis. Jadi warnanya tuh hitamnya hitam keabu-abuan. Nah, jadi efek dari si hidroquinon inilah yang karena pemakaiannya itu tidak dapat di stop ya. Maksudnya kalau udah beli pakai bagus ya udah terus pakai dan akhirnya lama-kelamaan dari FDA maupun BPOM itu untuk skincare yang berisi hidroquinon itu tidak bisa lagi diperjualbelikan secara bebas. Next. Ya ini ya contohnya ya tadi yang udah saya bilang. Jadi warnanya tuh benar-benar hitam keabu-abuan dan ini sulit banget. Kalau yang minggu lalu ikut training tentang kulit yang ada 3 lapis, di mana sebenarnya si sel pigmen ini dia ada di lapisan kelima di kulit ari, itu dia jatuh ke bawah dan akhirnya lebih dalam dan itu akan sangat sulit untuk dipecahkan baik dengan laser atau tindakan-tindakan lain. Next. Oke. Untuk telangiektasis juga sebagai efek samping biasanya pada pemakaian steroid. Jadi atau merkuri yang berlebihan dan tanpa pengawasan dokter. Karena sebenarnya kalau merkuri udah nggak bisa lagi ya dipakai. Kalau steroid itu kita masih bisa pakai dalam steroid tunggal doang. Itu cuman untuk penyakit. Tapi saya juga sering banget lihat kayak di online ya e-commerce gitu jual steroid yang untuk ngobatin kaki yang pecah-pecah itu ditulisnya adalah untuk mutihin kulit. Memang ada efeknya untuk hipopigmentasi itu ya namanya untuk memutihkan membuat warnanya jadi putih, tapi itu tidak boleh dipakai secara tunggal. Yang biasanya nanti pemakaian itu setelah pakai kulitnya putih kan, nanti lama-lama biasanya orang akan bilang, kulitnya jadi tipis nih soalnya sampai kelihatan pembuluh darahnya. Bukan, sebenarnya bukan kelihatan pembuluh darahnya, bukan kulitnya tipis, tapi muncul pembuluh darah baru yang muncul pembuluh darah baru, jadi dia seperti guratan-guratan halus pada pipi, pada hidung biasanya. Apalagi kalau yang kulitnya putih itu akan sangat kelihatan. Nanti orang bilangnya kulitnya tipis, padahal bukan. Dan juga efek lain dari pemakaian steroid tunggal, terutama pada wajah, itu adalah nanti wajahnya itu bisa berbulu. Nah, jadi itu yang banyak sekali yang menggunakan skincare yang sangat tidak aman. Oleh karena itu, rata-rata pasien-pasien yang sudah terkena dampaknya, terkena efek sampingnya baru datang ke dokter. Dan akhirnya kita yang beresin, ibaratnya ya, dokter yang beresin pemakaian-pemakaian itu, tapi nggak bisa disalahkan juga para penggunanya. Karena sebenarnya justru para penjualnya ini yang harusnya itu jauh lebih memperhatikan efek samping dari yang menjualnya. Susah juga sebenarnya kalau kita mau nyalahin pasiennya. Tapi ya gimana, sekarang nggak terlalu banyak edukasi tentang itu. Terima kasih daripada pasien-pasien itu cuman pada saat dikasih dibeli, oke, yaudah nggak apa-apa, bisa dikasih temennya. Oke, ini nggak apa-apa nih bisa bikin putih. Oh ya makasih ya infonya ya. Nanti dikasih tahu lagi ke temennya. Ya makasih nggak apa-apa infonya yang kayak gitu ya. Kulit saya akhirnya jadi putih. Ya abis itu nanti akan datang ke dokter ya dengan keluhan seperti ini. Belum lagi rambut mukanya jadi berambut. Benar-benar berambut seperti mungkin saya nggak bisa bilang juga ya, pokoknya jadi seperti tidak seperti manusia rambutnya. Jadi kayak ada alis di daerah wajah. Next. Oke. Cara merawat kulit wajah ini tadi udah saya bilang, jadi menggunakan tabir surya itu sangat baik. Jadi
Kalau di tabir surya itu biasanya akan ada tulisan 15 SPF, 30 SPF, 50 SPF. SPF itu apa? Jadi SPF itu adalah Sun Protection Formula. Jadi kalau satu SPF itu akan melindungi kulit kita dari radiasi buruk sinar matahari selama 5 menit. Jadi kalau misalnya kita pakai yang 30 SPF, itu jadinya melindunginya 150 menit, berarti setelah 150 menit harus dipakai kembali apabila masih terpapar sinar matahari. Next. Oke. Menggunakan pelembab dan produk perawatannya sesuai dengan jenis kulit. Nah, jadi secara general mungkin kita bisa bilang perawatan sehari-hari itu ada kulit yang berjerawat atau kulit yang tidak berjerawat. Nah, itu kita harus bedakan dulu itu. Jadi nggak bisa dipukul rata, misalnya kulitnya dia berjerawat tapi dia pakai untuk yang pemutih atau untuk mencerahkan, itu nggak bisa. Jadi jerawatnya ini yang kita anggap sebagai penyakit harus disembuhkan dulu, nanti baru setelah itu boleh pakai yang untuk mencerahkan. Next. Oke. Juga untuk kulit sehat itu selain pemakaian skincare juga harus diet seimbang, lakukan aktivitas fisik setiap hari, olahraga ya, terus kelola stres karena stres juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit, tidak merokok, kurang tidur, dan minum air putih itu memang wajib 2 liter sehari apabila tidak ada kelainan ginjal. Next. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kecepatan nggak ya? Kayaknya dari tadi saya ngomong nanti kecepatan, mungkin ada yang mau interupsi? Oke. Nggak apa-apa, Dok. Jadi nanti kalau yang jelas mungkin belakangan kita bisa buka tanya jawab kali ya, Dok ya. Oke, siap. Oke, dari yang minggu lalu dibahas dan yang minggu ini, yang hari ini ya, kita akan lanjut untuk sebenarnya ini dari pihak Watuku juga ya, selamat, mungkin hari ini juga kita bisa sekalian launching. Jadi informasi produk Watuku yang terbaru yang dari dari Watuku ini adalah nama skincare-nya adalah Dermawan. Oke. Kalau aplikasi Moto lebih sedikit lebih baik jika berapa, karena kosmetik yang aman itu memang sesungguhnya adalah kosmetik yang bisa untuk menyembuhkan, yang bisa untuk memperbaiki kesehatan kulit dan dipakai berlangsung lama. Oleh karena itu kalau yang kosmetik murni memang sebaiknya lebih sedikit lebih baik. Namun kalau yang cosmeceutical itu disesuaikan dengan aturannya dan cara pakainya, jenis kulitnya, dan make up atau kosmetik termasuk cosmeceutical yang baik adalah yang sedikit mengandung zat pewangi yang tadi saya sudah sebutkan di depan, dan zat pewarna, dan juga non-komedogenik artinya apa? Yang tidak menyebabkan kulit jadi ada komedo, di mana komedo itu sebenarnya cikal bakal jerawat. Dan juga yang non-aknegenik adalah yang tidak menyebabkan jerawat. Nah, yang perlu di mindset adalah hasil cepat itu belum pasti baik. Malah saya bilang memang justru kemungkinan besar adalah tidak baik. Karena untuk regenerasi kulit normal saja itu perlu 21 sampai 28 hari, 3 sampai 4 minggu. Itu yang normal. Jadi kita ikutin aja yang siklus normal itu, dan itu nanti kita baru akan bisa lihat kosmetik ini baik atau tidak. Kalau misalnya terlalu cepat itu tidak baik, terlalu lama juga itu tidak baik. Justru biasanya memang di tengah-tengah. Kalau misalkan terlalu lama mungkin bisa juga karena misalnya kulitnya itu kondisinya lebih berat. Mungkin ada perlu tambahan pengobatan yang lain. Next. Oke, tahap pertama seperti biasa ya, dibersihkan dulu wajah. Kemudian tahap kedua diaplikasikan serum. Tahap ketiga aplikasikan pelembab. Yang keempat baru terakhir tabir surya. Jadi tabir surya ini ibaratnya payung kalau kita kehujanan atau kepanasan. Jadi memang paling terakhir. Nah,
Kenapa dipakai serum dulu, baru pelembab, baru tabir surya? Karena memang dalam dasar pemakaian skincare dipakai itu dari yang paling cair dulu, kemudian baru kemudian dia yang lebih kental lagi. Next. Oke, kalau dari Dermawan kita punya ada yang Luminous Glow Set dan ada yang Smart Skin Set. Next. Oke. Untuk bedanya, jadi kalau Luminous Glow ini adalah skincare-nya itu untuk kulit yang tidak memiliki jerawat. Jerawat itu kemarin kita sudah bahas ya, mulai dari komedo itu juga sudah kita anggap ada kulit yang berjerawat, kemudian ada yang merah-merah, totol-totol ya kayak ya memang jerawat itu juga ada derajatnya, kemudian juga pustul itu yang ada nanahnya itu juga ada derajat-derajatnya, dan yang memang bisa diobati dengan skincare itu memang derajat ringan dan sedang. Kalau Luminous Glow itu untuk yang tidak ada jerawat. Jadi kita bisa bilang yang kulitnya biasanya tidak terlalu berminyak dan kemudian masalahnya itu biasanya kulitnya kusam atau ada flek. Nah itu kita bisa pakai yang Luminous Glow. Sedangkan yang Smart Skin itu adalah untuk yang mulai dari kulit berminyak hingga kulit jerawat yang derajat sedang. Nanti pada saat masing-masing punya kedua paket ini, nanti di dalam paket itu ada care card-nya, jadi keterangannya bahwa yang jerawat itu apa sih, yang derajat ringan sedang berat itu yang seperti apa sih kalau untuk yang di Smart Skin. Untuk yang di Luminous Glow, karena ini untuk mencerahkan, nanti juga ada kayak skin color chart gitu, jadi ada warna-warna kulit, jadi sebelum pakai produk ini nanti dilihat warnanya di nomor berapa, nanti setelah pakai 1 bulan nanti dilihat dia ada peningkatan tone kulitnya di nomor berapa. Nah itu nanti itu bisa didapatkan kalau misalkan sudah punya set Glow Smart Skin. Saya kembali lagi, jadi di dalam produk ini nanti akan ada cleanser. Tentu cleanser itu untuk membersihkan wajah. Cleanser ini dua-duanya dibuat sedemikian rupa itu bisa juga untuk menghapus kosmetik yang biasanya suka pakai eyeliner atau suka pakai pensil alis ya, kalau mau tidur dibersihkan itu udah nggak perlu lagi pakai cleansing milk. Jadi dibersihkan di daerah yang ada make up, kemudian digas dengan air dingin, boleh air hangat. Kalau yang di Luminous Glow itu kita ada whitening agent dan juga ada AHA, alpha hydroxy acid, itu memang untuk membantu proses pencerahan pada kulit wajah. Ada vitamin E-nya juga untuk antioksidan dan menutrisi kulit wajah sehingga lebih lembab, dan juga ada aloe vera dan chamomile extract. Jadi untuk anti iritasi dan juga untuk melembabkan. Jadi setelah pakai sabun cleanser yang Luminous Glow ini, wajah itu akan terasa lembab, segar dan cerah karena dia ada efek semi tonernya. Jadi nggak perlu lagi pakai toner setelah pakai cleanser dari Dermawan ini. Untuk yang Smart Skin itu khusus untuk kulit yang berjerawat, dia ada lactic acid, ada tea tree oil. Kita tahu tea tree oil itu memang bisa untuk mengobati jerawat, dan juga itu gunanya lactic acid ini untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran di wajah, dan juga membantu untuk menghilangkan jerawat. Next. Oke, kemudian di sini ada krim malam yang Luminous Glow, itu untuk mencerahkan kulit. Dia itu ada vitamin C-nya untuk sebagai whitening. Untuk yang di Smart Skin dia ada salicylic acid, tadi yang saya bilang salicylic acid itu sebenarnya masuk ke golongan obat, tapi kita pakai di cosmeceutical dengan dosis yang sesuai, yang memang sudah dianjurkan. Dan kemudian ada niacinamide, niacinamide itu juga sebenarnya vitamin B. Nah itu bisa untuk mencerahkan kulit dan menyembuhkan jerawat karena dia ada efek antibakterialnya, dan mandelic acid. Jadi mandelic acid ini juga dia ada efeknya untuk mengobati jerawat dan juga untuk mencerahkan. Next. Oke, yang ini yang krim pagi kita.
Krim pagi kita ini disebutnya kita DD cream, jadi bukan BB cream, bukan CC cream, tapi DD cream, delta cream. Jadi selain pelembab, itu juga ada efek untuk sebagai sunblock. Jadi kalau yang di Luminous Glow itu dia ada 7 whitening complex, ada lactic acid, ada mandarin extract, jadi akan membantu mencerahkan kulit wajah. Jadi bukan memutihkan. Oleh karena itu, Luminous Glow ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, baik dari Sabang sampai Merauke, warna kulitnya beragam, itu bisa digunakan oleh seluruh jenis kulit karena dia akan mengoptimalkan warna kulit, bukan untuk memutihkan kulit. Dan dilengkapi juga dia dengan UV filter yang melindungi kulit wajah dari pengaruh buruk sinar matahari yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau untuk Smart Skin itu tetap kita akan tetap pakai salicylic acid, TTO, dan niacinamide untuk bantu menghilangkan jerawat juga di pelembab dan sunscreen ini, atau kita sebut DD cream. Jadi memang khusus untuk kulit yang sedang berjerawat, digunakannya bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari. Jadi kalau yang krim pagi ini, yang DD cream, sebenarnya itu bukan krim pagi aja. Jadi adalah krim yang dipakai selama matahari belum tenggelam. Baik itu masih lagi panas, mau hujan, mau mendung, mau badai, selama matahari belum tenggelam kita pakai DD creamnya. Dan karena isinya 30 SPF, berarti setelah 150 menit, kalau masih di luar ruangan atau beraktivitas yang terkena matahari, diulang lagi pemakaiannya. Kalau misalkan suka masak, pakai dulu, baru masak. Next. Oke. Ini adalah serum wajah dari Dermawan, namanya Make My Day Serum. Kenapa? Karena dari serum ini bisa dipakai ke semua jenis kulit. Jadi dengan bahan-bahan alami, dia bioaktif, ada vitamin kulit, ada kolagen, dan sebenarnya ada asam-asam alami itu yang membantu mencerahkan kulit, mengangkat sel kulit mati, mengurangi proses peradangan kulit yang pada jerawat, juga bisa mengurangi kerutan dan garis halus, dan sekaligus menjaga elastisitas dan kelembapan. Serum ini sedemikian canggihnya, sudah dipakai di praktek saya itu, saya sebenarnya dari semua produk Dermawan itu sudah dipakai selama 5 tahun selama saya berpraktek. Kemudian kita buat agar bisa pasien-pasien atau customer-customer tidak perlu ketemu dokternya, tapi bisa pakai produk yang memang racikan dokter. Sedemikian rupanya Make My Day Serum ini kita pakai teknologi dengan isi ini belum ada di Indonesia yang isinya ini, dan pakai teknologi yang kita punya. Jadi serum itu terserap sempurna hingga ke lapisan bagian dalam kulit, tapi bukan nano. Kenapa? Karena kalau nanoteknologi itu di FDA belum di-approve. Jadi sebenarnya kalau yang kosmetik nano itu justru sebenarnya risikonya itu saking nanonya, saking kecilnya itu bisa masuk ke pembuluh darah, bisa terhirup masuk ke paru-paru dan merusak alveoli paru, yang sebenarnya itu untuk topikal, untuk disemprot atau dioles, tapi malah justru masuknya itu lewat dari dermis, lewat dari kulit. Jadi itu yang berbahaya, dan teknologi yang dipakai di serum Dermawan itu dia cuma bisa sampai dermis saja, nggak bisa lagi ke bawah, tapi justru yang di dermis itulah yang perlu si kandungan-kandungan ini untuk menyehatkan kulit. Next. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin saya bisa dibantu oleh Dokter Lia. Halo, malam. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi membantu melanjutkan Dr. Refla presentasinya. Kebetulan saya juga juniornya Dr. Refla. Ini saya pakai 2 screen karena saya juga share screen dari slide-nya, jadi mungkin kelihatannya dari samping ya mukanya. Oke, jadi kalau kami berpikir saat kami mengenal Pak Robert dan tim,
Kami sangat mengapresiasi karena Pak Robert dan tim ini tujuannya sangat mulia. Mau memperkenalkan produk yang sehat, harganya terjangkau, tapi memang efeknya itu nyata. Bukan hanya sekedar katanya bagus, katanya bisa memperbaiki. Nah, untuk mendukung tujuan Pak Robert dan tim ini, kami memang menggunakan suatu alat yang dapat mengukur kondisi kulit supaya tidak subjektif. Jadi ini alatnya kan sangat canggih, tujuannya untuk gini. Orang suka mengatakan bahwa, kulitnya enak loh, jadi lebih lembab, kenyal, cerah gitu setelah memakai suatu produk tertentu. Tapi kan bisa subjektif. Bisa juga jangan-jangan dia di-endorse, dikasih free. Atau mungkin free-nya bukan produk, tapi misalkan tiket ke Ancol setahun, kan kita nggak tahu. Karena nggak kelihatan jadinya di-endorse-nya dengan suatu materi apa. Maka supaya objektif, kami menggunakan suatu mesin yang bisa mengubah kondisi kulit menjadi angka. Nah, kalau kita sudah bicaranya itu bilangan atau angka, itu kan definite. Artinya tidak bisa bias. Bisa aja Pak Bambang bilang kulitnya lembab, ternyata saat diukur tidak lembab. Nah, jadi presentasi slide ini adalah hasil penggunaan rangkaian produk Dermawan. Untuk Luminous Glow yang slide ini, pada wanita berusia 50 tahun. Ini ada iklan jam di rumah jadul. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin agak bising sedikit. Jadi wanita berusia 50 tahun menggunakan rangkaian produk Dermawan hanya selama 7 hari. Jadi ini 7 hari ya. Jadi mohon jangan dihakimi bahwa penggunaan ini sudah optimal. Karena memang saat menggunakan produknya 7 hari saja, bukan 21 hari atau 28 hari sesuai saran Ibu Dr. Refla. Kenapa kami tidak sampai 21 hari? Sengaja. Karena kalau semuanya optimal dan ideal, ya udah pasti bagus, kan curang ya. Jadi kami menghakimi, yang benar nih Pak Robert, masa produknya bagus sih gitu kan. Ya udah kita pakainya 7 hari aja. Jadi waktu itu kita ngisengin Pak Robert sama timnya. Terus Pak Robert sama timnya, ya dok kalau cuma 7 hari emang kelihatan hasilnya. Nah itu dia tantangannya gitu kan. Nah oke, jadi yang sebelah kiri itu adalah penilaian sebelum terapi, penggunaan rangkaian produk Dermawan. Kenapa kami selalu menekankan rangkaian? Karena memang harus dipakai kan dari sabun. Setelah sabun, serum, baru krim pagi atau krim malam disesuaikan dengan waktu. Nah, yang sebelum terapi, kalau kita lihat ya, memang kelembapannya, jadi gini, ini cara bacanya memang terlalu teknis, artinya harus dipelajari dengan waktu yang lebih lanjut. Yang merah itu keadaan yang kurang baik. Kalau kita lihat lembabnya 3, lalu sesudah terapi kelembapan -10 tapi menjadi biru, artinya bukan berkurang 10, artinya kelembapan ini justru bertambah 7 poin dari 3 menjadi 10. Artinya kulitnya pada wanita berusia 50 tahun selama 7 hari menjadi lebih lembab, naik 7 level kelembapannya. Buat kami yang memang mempelajari kulit sesuai keilmuan, suatu produk yang digunakan hanya 7 hari pada usia 50 tahun, itu hasilnya kami wow lah sama Pak Robert. Wow, Pak Robert gitu kan, ternyata produknya bagus. Walaupun kami ngisengin Pak Robert dan tim cuma mau pakai 7 hari. Kenapa? Karena memang waktu Pak Robert share ke kami, mengajak kami membantu memberikan edukasi ini, Pak Robert bilang, dok ini sebenarnya produknya itu kami setting untuk nggak sampai, mohon maaf, setua itu. Kenapa? Karena kalau udah wanita di atas 40-an tahun, pasti kan nomor 1 sudah menopause. Nomor 2, makan asam garam kehidupannya nih sudah tinggi, artinya tingkat stresnya kan tinggi, kulitnya pasti lebih kering. Kalau ibu-ibu yang suka masak,
sudah puluhan tahun memasak gitu. Jadi memang kondisi kulitnya tidak ideal seperti para perempuan wanita yang berusia di atas 20 tahun tapi di bawah 40 tahun. Nah, tapi ternyata produk dermawan ini potensi bekerjanya masih maksimal. Kalau di sebelah kiri sebelum terapi kita lihat ada yang namanya rasio porfirin. Kalau boleh bisa di zoom layarnya, itu ada yang tanda segitiga dikasih tanda seru. Itu nilainya 36. Kenapa dikasih tanda seru? Karena rasio porfirin ini adalah cara dokter kulit menilai potensi terjadinya jerawat atau infeksi. Nah, kalau rasio porfirinnya di angka 36, artinya di mukanya banyak bakteri. Jadi gampang banget timbul jerawat. Namun setelah pemakaian Set Luminous Glow selama 7 hari saja, rasio porfirinnya jadi 0. Memang kami takjub juga sih ini. Ini kami nggak bisa dibilang bias sebenarnya, bukan karena kami temannya Pak Robert atau kenal sama keluarga Pak Robert atau sama tim-timnya yang lain, tapi ini yang ngomong mesin, bukan karena mungkin kami kenal Pak Robert, jadi kami support Pak Robert ya Bapak Ibu. Nah, untuk menghilangkan bias itu, balik lagi, makanya kita kembali ke penilaian mesin. Satu lagi yang kita mau tekankan, untuk bagian pigmentasi di sebelah kanan kotak sebelum terapi ada juga yang dikasih tanda seru warna merah. Itu pigmentasinya di angka 26. Nah, pigmentasi di angka 26 setelah 7 hari kurang jadi sisa minus 4. Artinya kulitnya setelah 7 hari menjadi cerah berapa nilainya tuh? 22 level. Ya. Atau mungkin kalau kita mau pakai penilaian matematika, itu bahkan di angka 30, karena yang tadinya di angka positif 26, menjadi minus 4. Nah, buat kami sih menilai dari 3 hal itu saja, memang sudah cukup untuk kami berpendapat bahwa produk yang bernama Dermawan, disediakan oleh Watuku, ini memang sangat baik Bapak Ibu. Terlebih lagi, memang kami juga disertakan banyak penilaian laboratorium bahwa rangkaian produk Dermawan ini tidak ada satupun dari jenis perawatannya yang mengandung merkuri ataupun hidroquinon. Jadi itu ada hasil labnya. Karena buat kami menjadi penting, karena kalau punya titel dokter, ngomong di media massa, ini Zoom kan, kita ngobrol diskusi, itu bisa jadi viral. Jadi saya, juniornya Dr. Efla, dengan Dr. Efla sendiri, itu sangat hati-hati sekali kalau kami memberikan informasi atau, ini kan seperti memberikan support ya kepada produk Dermawan ini, kurang lebih begitu. Kita lanjut lagi ya ke produk yang selanjutnya. Nah, sedangkan yang ini adalah penilaian untuk penggunaan produk Smart Skin yang tadi untuk kulit berminyak dan berjerawat. Ini digunakan pada remaja, laki-laki. Mohon maaf nih saya lupa jelaskan sebelumnya ya di slide. Jadi untuk remaja laki-laki usia 20 tahun selama 10 hari. Kenapa harus ditekankan laki-laki? Karena beda dengan wanita. Kalau laki-laki dikasih rangkaian produk biasanya kurang disiplin. Ini harus ditekankan karena supaya kita juga paham bahwa walaupun tapi ini tidak disarankan ya, walaupun penggunaannya memang kurang teratur atau jumlahnya kurang cukup, mungkin karena berpikir supaya ada kan orang yang gini, saya beli suatu produk rangkaian katanya bisa untuk 1 bulan, tapi konsumen tersebut akan senang kalau bisa bertahan produknya untuk 1,5 atau 2 bulan, bisa kan begitu ya? Jadi gini, karena saat kami coba ini, memang Pak Robert hanya menyiapkan
di tempat kecil supaya nggak bisa dijual. Saya kayaknya berpikir gitu. Bercanda ya Pak Robert sama timnya. Jadi harusnya memang habis hanya untuk seminggu, tapi saat kami minta pasien yang tidak bisa disebutkan namanya, laki-laki berusia 20 tahun, beliau bilang beliau pakai 10 hari dan masih ada sisa. Wah, itu kan berarti pemakaiannya dikit sekali gitu ya. Oke, kita balik lagi ke rasio porfirin, karena Smart Skin ini kan untuk mengurangi minyak dan menyembuhkan jerawat. Rasio porfirin di awal sebelum terapi itu di angka 50. Bayangkan, ya karena laki-laki juga dan memang usianya masih ABG 20-an tahun. Setelah menggunakan selama 10 hari produk Smart Skin ini, rasio porfirinnya jadi 0. Kan wow banget nih ya. Dan wow-nya tidak bias karena yang ngomong mesin, balik lagi. Lalu ton kulit pun yang tadinya 17 wajar karena mungkin banyak peradangan akibat jerawat ya. Setelah 10 hari berkurang, sisa 6. Jadi menjadi lebih baik 11 level. Lalu yang diberikan segitiga lagi ya, itu kan pigmentasi. Wajar juga karena biasanya laki-laki jarang sekali care sama kulit wajahnya. Keluar rumah naik motor langsung keluar. Yang penting sudah mandi, pakai gel rambut, langsung menghadapi hari, walaupun ringan, walaupun berat ya. Nah, jadi waktu kami meminta untuk mengaplikasikan DD creamnya Smart Skin, memang pigmentasi UV-nya berkurang dari angka 46 menjadi 31. Artinya memang secara objektif, kulitnya menjadi lebih cerah. Nah, terkait dengan sesudah terapi, ada di sebelah kanan 2 segitiga yaitu kerutan dan pigmentasi. Kami tidak bisa menilai lebih jauh karena pigmentasi yang meningkat di sebelah kanan sesudah terapi itu memang saat kami periksa lagi ada jerawat aktif. Karena kalau jerawat aktif itu kan kulitnya menjadi lebih merah. Pasti pigmentasi juga jadinya meningkat dinilai sama mesinnya. Dan ada juga kerutan, nilainya masih tinggi dari 45 sebelumnya, hanya berkurang ke 41 nilainya, gitu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Dr. Efla ya, Bapak Ibu. Dokter Lia harus cerita deh, karena Dokter Lia pribadi kan juga sudah pakai. Oh ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya setelah presentasi ada waktu, saya kasih foto saya sebelum menggunakan produk dari Watuku ini. Jadi saya juga dites dengan mesin yang sama oleh Dr. Efla. Waktu dites itu kalau orang-orang kan nilai sensitif kulitnya itu maksimal 11. Itu udah maksimal ya, 11. Tapi nilai saya 22. Jadi saya 200% lebih sensitif kulit wajahnya dibandingkan orang normal. Kenapa? Satu, gennya udah campur-campur. Jadi ada orang Betawinya, ada Chinese-nya, ada Belandanya. Jadi dari gen memang udah banyak campuran. Mungkin membuat secara genetik kulitnya juga tidak terlalu tahan terhadap cuaca Indonesia yang sangat terik gitu. Itu nomor 1. Dan nomor 2, memang saya punya penyakit genetik di kulit namanya dermatitis atopik. Kalau nanti ada waktu untuk browsing Google apa sih dermatitis atopik yang Dokter Lia sebutkan, itu nanti bisa lihat. Mungkin waktu itu ada artis yang terkenal ya, tahun 90-an itu yang heboh, itu mereka nyebutnya tuh asma kulit. Jadi sekali kulitnya bermasalah, itu sembuhnya itu tahunan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, waktu Pak Robert dan tim meminta saya sendiri untuk mencoba produk ini, sebenarnya saya juga takut nih, deg-degan. Karena saya berpikir, aduh ini kalau sampai kenapa-kenapa, ini efeknya tahunan. Nah, jadi kalau bisa dilihat, saya ini masih punya sisa luka nih di dahi ya, agak kehitaman.
ini kulit asli yang dulu nih. Dulu di pipi, di sebelah kiri dan kanan, ini sama seperti kulit dahi, agak kering dan seperti ada penebalan kulit kering. Di sini nih, masih kelihatan ya, mungkin dikit gitu. Nah, tapi setelah pakai produk Dermawan sampai hari ini ya, ini yang di wajah tuh di bagian pipi itu sudah sangat-sangat jauh lebih bagus. Sekian Dr. Efla. Dan Pak Robert, terima kasih loh. Lia. Jadi ini testimoni asli ya yang sudah Dr. Lia rasakan. Jadi memang seperti yang sudah dari minggu lalu juga saya bahas bahwa kulit itu target utama kita adalah harus sehat. Jadi kalau kulit sehat, mungkin tadi udah bisa lihat ya kulitnya Dr. Lia kinclong, glowing ya. Jadi memang itu adalah pencapaian target yang cukup sempurna menurut saya. Jadi sehingga mungkin nanti kita bisa biasanya kalau saya ke pasien, kalau kulitnya sehat, jadi udah nggak perlu lagi beli banyak-banyak make up. Jadi udah nggak perlu lagi beli foundation karena kulitnya udah tanpa foundation pun udah bagus, bahkan tanpa bedak pun juga sudah bagus. Jadi kita bisa aplikasikan itu yang pemakaiannya lebih sedikit, itu lebih baik yang pemakaian kosmetik. Nah itu karena kulitnya juga sudah sehat dan memang juga sudah terlihat cantik. Jadi saya sangat menganjurkan kita memang harus dimulai dari pemakaian skincare yang memang menyehatkan kulit dan mengoptimalisasi baik fungsi kulitnya itu sendiri ataupun warna kulitnya. Ingat yang terutama kulit cantik itu bukan harus putih, tapi kulit yang cantik itu harus dimulai dari kulit yang sehat. Next, sudah selesaikah presentasi kita? Belum dok, Oke. Masih banyak. Oke. Oh ini apa dilanjutkan oleh tim Pak Robert? Ya. Gimana Pak Victor? Masih mau dilanjutkan? Ya, oke. Materinya masih ada dok di sini? Materi masih ada, tapi sudah lebih ke harga dan informasi. Oke. Ya. Kami sudah selesai. Dari kami sudah selesai, betul. Kalau ada yang mau ditanya boleh nanti diketik seperti biasa di chat, nanti kita usahakan untuk jawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Efla, Dr. Lia, luar biasa ya pengetahuannya, jadi tambah ilmu ya hari ini, luar biasa ya teman-teman semua ya. Oke, langsung aja mungkin sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya, sesi yang lebih seru lagi gitu ya. Nanti ada mungkin yang mau bertanya, silakan mungkin kalau mau langsung dengan menyalakan video dan mikrofon silakan, atau mungkin mau chat. Di chat ini ada Bu Nuni. Ini mobilnya dari Pak Roni ya. Mobilnya dari Pak Roni terus ya. Ya Bu Nuni di sini tanyakan ini aman untuk bumil, busui, maksudnya ibu-ibu hamil dan ibu menyusui ya dok? Ini repot itu. Kalau pertanyaannya, apakah aman ibu hamil dan ibu menyusui? Yang pertama mesti diketahui, kalau ibu hamil itu masa organogenesis atau pembentukan organ tubuh bayi itu dia adalah pada trimester pertama. Nah, jadi kalau misalkan sudah mulai masuk trimester kedua, itu masih relatif aman untuk dipakai. Tapi trimester pertama memang saya tidak anjurkan, karena memang masih dalam masa pembentukan organogenesis. Memang mau pakai produk apapun juga tidak ada yang memang disarankan atau diperbolehkan dengan gamblang untuk ibu hamil. Namun kalau misalkan dari isi produk Dermawan ini sendiri, walaupun itu kita di produk yang Smart Skin itu dia ada salisilat, tapi itu dosisnya juga sangat kecil presentasenya dan itu masih relatif aman untuk dipakai.
namun jangan pada trimester pertama. Jadi itu saya tidak pernah sarankan bahwa walaupun saya dokter kulit ya, itu juga trimester pertama kita cuma bisa pakai nutrisi-nutrisi aja. Tapi apa yang bisa dipakai? Di sunblock boleh untuk di dermawan ini, untuk dari semua trimester, mau hamil atau mau trimester 1, 2, 3, serumnya juga boleh. Untuk krim paginya, untuk yang krim paginya itu kan dia udah bersama sunblock. Tapi tentu kalau misalnya dia trimester 1 itu untuk yang smart skin ya, walaupun dia ada salisilat itu saya memang tidak menganjurkan pada trimester pertama. Tapi kalau untuk yang luminous glow itu boleh untuk untuk ibu hamil. Tapi kalau yang untuk trimester pertama yang luminous glow-nya, yang krim malamnya itu sebaiknya enggak. Tapi gimana caranya? Pakai serumnya. Serum itu boleh dipakai 2-3 kali sehari, tidak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau misalkan ibu menyusui itu sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan ibu hamil, karena kalau yang dari produk-produk semua yang di dermawan ini, kalau untuk ibu menyusui itu tidak perlu pengawasan yang ketat begitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sudah terjawab ya Bu Nuni. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi dari Bu Nuka di sini. Ada beda jenis perawatannya untuk yang sensitif atau berjerawat dengan kulit normal? Ya. Betul. Betul ya? Ya. Jadi ada yang untuk berjerawat, ada untuk yang normal. Sebenarnya walaupun smart skin ini juga boleh dipakai, kan kalau yang jerawat juga ada yang kulitnya sensitif, bisa dipakai. Karena apa? Kita itu tetap ada serumnya. Jadi serumnya inilah yang memang bagian untuk bikin sehat kulitnya itu makin sehat. Jadi untuk kulit jerawat ataupun kulit normal, nah itu bisa dipakai walaupun kulitnya sensitif. Even di luminous glow yang krim malamnya itu pun juga bisa dipakai untuk kulit sensitif. Gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan lanjutannya ya Pak Victor, mungkin saya bisa baca juga kan ya? Ya, oke. Salicylic acid itu memang untuk ibu hamil itu tidak boleh lebih dari 2%. Dan AHA itu boleh untuk ibu hamil. Nah, untuk ibu menyusui juga boleh ya. Jadi kalau misalnya AHA itu dia nggak boleh lebih dari 8%, kalau salicylic nggak boleh lebih dari 2%. Dan kebetulan memang si produk dermawan itu masuk ke dalam kriteria itu. Tapi tentu trimester 1 tetap saya tidak anjurkan karena lagi organogenesis. Even mau beli krim apapun gitu ya. Jadi kalau misal pun memang ternyata mau pakai kosmetik pun juga sebenarnya juga cukup masih belum diketahui karena penelitian pada ibu hamil itu pasti tidak ada pada orang hamil. Biasanya penelitian itu pada hewan-hewan dan itu yang dijadikan acuan. Terima kasih, Ibu Nunik. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Fang Aiwen. Ya, ini ada perawatannya apa bisa untuk 50 tahun ke atas? Nah, ini dia yang bikin saya dan Dokter Lia takjub ya, Dokter Lia ya. Jadi, memang sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Lia, kalau 50 tahun itu sebenarnya memang sudah program genetik ya. Jadi dari hormonnya juga, dari kulitnya juga memang sudah regenerasi kulitnya juga sudah sangat menurun juga karena dipengaruhi juga oleh hormon ya. Nah, jadi sesungguhnya memang lebih pasnya itu ya sampai usia sekitar 45 gitu. Tapi ternyata kita dari sampling kita, itu usia 50 tahun pun dipakai dalam hanya 7 hari. 7 hari itu yang what do you expect lah sebenarnya, apa sih 7 hari doang pakai krim. Ternyata hasilnya itu menakjubkan. Dan akhirnya sekarang kita tidak perlu lagi pakai pembatasan yang secara teori adalah 45 tahun, ya udah jadi 50 tahun, 55, 60 itu oke. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Oke, ada lagi nih Dok. Ya, untuk mengukur kualitas kulit tadi, apa nanti jika sudah menggunakan produknya, kita juga bisa tes kesehatan kulit. Bagaimana caranya, Dok? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau ikut yang minggu lalu, itu kita udah jelasin tuh kulit-kulit sehat itu kayak gimana. Kulit sehat itu dia tanpa noda, warnanya rata, kulitnya lembab dan kenyal, dan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu pasti nanti akan tahu untuk tes sendiri ya. Tapi kalau mau
lebih bagus lagi memang mesti pakai alat, datang ke dokter spesialis kulit, itu ada alatnya yang objektif, itu bisa. Tapi kalau misalnya enggak, kita juga secara kasat mata atau juga kita kita sentuh juga kulitnya itu akan kelihatan sehat. Akan terlihat sekali bedanya kalau kulitnya itu sudah sehat. Dan di paketnya Dermawan ini, untuk yang Luminous Glow, itu kita punya skin color chart gitu. Mungkin Dokter Lia bisa, ini Dokter Lia bisa dibuka skin color chart gitu. Mungkin adakah di ini? Jadi ada dia kotak-kotak warna-warna kulit, itu nanti bisa dipakai sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi sebentar. Ya. Jadi itu nanti bisa dicek untuk yang Luminous Glow, karena untuk mencerahkan ini nanti dia akan naik berapa tone gitu. Oke, nanti kita sambil tunggu ya contoh color chartnya. Mungkin pertanyaannya lanjut Pak. Ya, lanjut ya Dok. Nah ini ada, Dok, saya mau fokus menghilangkan bekas jerawat di wajah. Tapi kadang kalau sudah mau masa period, suka muncul 1 sampai 2 jerawat hormonal. Produk mana yang lebih cocok dipakai ya Dok? Ya, terima kasih. Kalau misalnya fokus menghilangkan bekas jerawat, terus udah gitu pada saat masa mau period masih muncul 1-2 jerawat hormonal, itu kita bisa maafkan. Jadi kita bisa maafkan, dengan kata lain kita sudah anggap jerawatnya sudah tidak aktif, jadi sudah boleh pakai yang Luminous Glow. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan sebenarnya dari dua paket ini, ada yang Luminous Glow, ada yang Smart Skin, ini sebenarnya boleh di mix and match loh, Pak Victor. Misalnya, jadi misalnya gini, misalnya kulitnya itu oily, terus tapi ternyata dia kusam. Nanti kita bisa pakai tuh, misalnya krim malamnya kita pakai Luminous Glow, krim paginya kita pakai Smart Skin. Nanti sabunnya kita pakai Smart Skin, serum tetap, yang kayak gitu. Jadi nanti itu ada mix and match-nya nanti. Dari Watuku nanti akan dijelaskan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan itu nanti pasti nanti akan dijelaskan sama waktu. Jadi bisa di mix and match. Gitu, tergantung dari kondisi kulitnya. Gitu. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Efla. Ada lagi mungkin yang mau bertanya sambil kita menunggu Dr. Lia tadi? Boleh Pak, nanya Pak. Boleh, silakan. Dengan Pak siapa nih? Saya Pak John Pak, dari Tangerang. Oh iya, silakan Pak John. Ya, saya mau nanya mengenai produk Dermawan ini. Kalau khusus untuk penebalan kulit misalnya di lutut, itu produk Dermawan ini cocok nggak Bu? Terima kasih. Kalau penebalan kulit di lutut itu biasanya gatel, atau di punggung kaki juga biasanya suka ada. Itu masuknya adalah ke penyakit. Jadi tentu tidak sesuai kalau untuk dipakai di lutut yang penebalan. Kenapa? Biasanya karena kalau penebalan ini dia perlunya itu justru kita steroid yang tadi kita bilang nggak boleh dipakai di wajah. Untuk di kaki yang saya bilang tadi kan memang kebetulan juga contohnya di kaki, nah itu dipakainya itu. Tapi kalau misalnya memang tetap mau pakai nih, mana sih yang bisa, nggak apa-apa dipakai steroid, nanti untuk pada saat masa penyembuhannya dipakai serumnya. Jadi nanti serumnya itu dia yang akan mengembalikan fungsi-fungsi kulitnya sesuai dengan fungsi yang sehatnya. Begitu Pak John, terima kasih. Oke Bu, makasih Bu. Ya, ini nih udah ada nih Pak Victor. Ya, oke. Nah, jadi nanti di setiap produknya si Dermawan Luminous Glow nanti dikasih ini chartnya. Jadi nanti ini chartnya bisa diambil, dia kan bentuknya kayak card gitu. Nanti digunting, ada 3. Nah nanti seperti yang digambar, nanti dicocokin warnanya. Oh, sebelum pakai dicocokin foto, ya. Nanti 1 bulan, 3 minggu atau 4 minggu, nanti dicocokin lagi ke warna yang mana. Nanti difoto lagi. Jadi nanti itu akan ada kelihatan perubahannya untuk tingkat kecerahannya. Gitu Pak Victor. Jadi kita juga sekalian edukasi. Jadi biar juga pasien atau customer yang pakai Dermawan itu bisa tahu juga tuh gimana sih perbaikan-perbaikannya. Mungkin bisa juga misal dari E9 jadi
E4 atau jadi E3 gitu dengan semakin sering dipakai. Karena ingat, skincare itu, kulit itu adalah benda hidup seperti pohon, harus dikasih pupuk, harus dikasih air supaya dia tetap tidak layu, tetap bagus tumbuhan kan. Jadi kulit itu juga begitu. Jadi udah mulai 25 tahun itu harus dirawat dari luar. Jadi kurang kalau kita cuma dari makanan itu kurang, kecuali memang dari dulu memang udah dirawat dari semenjak remaja, udah makan sayur-sayur terus gitu, kayak orang-orang Korea kan ya kulitnya bagus-bagus gitu kan, atau orang Indonesia kan biasanya kulitnya bagus yang orang Sunda ya makannya sayur-sayur. Nah itu ya oke. Nah tapi tentu itu kurang cukup. Kenapa? Kalau misalkan ternyata dia efek kulitnya itu nggak baiknya dari sinar buruk matahari, nah tentu tetap harus dari luar untuk perawatannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Ada pertanyaan lagi, ada ada krim mata nggak dok katanya? Untuk sementara belum. Sementara belum ya. Mungkin waktuku nanti akan adakannya krim matanya ya. Produknya bisa digunakan mulai usia berapa ya dok? Oke, kalau mulai dari usia, biasanya kita akan start mulai, kalau untuk perempuan udah mulai dari dia menarke, mulai dari menstruasi udah mulai bisa. Karena biasanya kenapa? Karena dari menstruasi itu udah mulai ada perubahan hormonal. Jadi perubahan hormonal itu juga biasanya akan mulai mempengaruhi siklus kulitnya. Jadi kita udah mulai pakai sesuai dengan kebutuhan kulitnya yang jerawat atau yang tidak berjerawat. Gitu. Kalau laki-laki usia-usia remaja, teenager udah boleh pakai. Kalau misalnya ternyata umur 13 tahun jerawatan masalah. Gitu. Oke, ya mantap sekali nih. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Dok, sebentar ini ada pertanyaan lagi. Dok, apakah produk ini cocok untuk pemula yang sama sekali belum pernah menggunakan skincare? Jika setelah pemakaian timbul jerawat, baiknya dilanjut atau stop? Baik, ini bagus banget pertanyaannya. Pemula usia berapa tidak pernah menggunakan skincare sama sekali itu, apakah pernah nggak pakai beli yang dijual bebas? Let's say kan ada merek-merek yang kita di toko-toko ya, misalnya kan itu ada merek A, merek B, merek C yang ada di iklan. Kalau misalkan udah pernah pakai itu, kalau misalkan tidak, biasanya hasilnya akan kurang terlihat ya, karena dia tidak ada medicated-nya. Nah itu udah boleh. Tapi misalnya gimana nggak pernah sama sekali nih, ya? Justru malah jadi bagus. Kenapa? Karena ingat, dermawan ini adalah untuk menyehatkan kulit, mengoptimalisasi fungsi dan warna kulit. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau timbul jerawat, baiknya dilanjut atau di stop? Timbul jerawat, pada saat tadinya nggak ada jerawat nih, terus pakai dermawan, malah ada jerawat. Itu nanti dari dermawan dan Watuku itu nanti kita sediakan, kayak mungkin entah WA group, nanti mungkin bisa ditanyakan sama dermawan, itu nanti kita harus ajukan beberapa pertanyaan. Karena apalagi jerawat itu dia multifaktorial, jadi faktornya itu banyak. Bukan cuma karena pemakaian skincare aja, belum tentu. Bisa ternyata lagi stres, bisa jerawat. Atau misalnya ternyata begadang, atau misalnya makan kacang tanah, makan minyak pedas, ya, dan makanan-makanan lain yang sebenarnya harus dihindari, bisa aja. Gitu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa kita private consultation, nanti kita sediakan. Jadi nanti silahkan ditanya. Tapi so far sih dermawan ini masih termasuk zero complaint. Terima kasih. Wow, luar biasa ya dok. Zero complaint. 5 tahun ya dok ya? Ya. 5 tahun zero complaint. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Anda tadi sudah mendengarkan ya apa yang Dr. Refla, Dr. Lia sampaikan, begitu luar biasa. Ya, nah setelah ini ya tentunya ada kejutan-kejutan yang saya sampaikan tadi, saya sudah katakan di awal ya. Nah kebetulan ya di tengah-tengah kita ini juga telah hadir ya CEO dari Watuku
Tadi Dokter Lia tuh sudah terus menyebutkan nama beliau tuh, ya. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi, ya mungkin untuk penjelasan-penjelasan berikutnya, ya slide-slide berikutnya, ya dan juga nanti ada kejutan-kejutan apa, ya akan saya berikan waktu dan kesempatan kepada CEO Watuku Indonesia, Bapak Robert Slamet Darmadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Victor. Teman-teman, ya sebentar saya pakai dua slide, dua device. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk slide-nya ya. Tadi kan ada yang pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Dr. Refla ya atas presentasi yang luar biasa. Jadi teman-teman, kita bersyukur bahwa Dr. Refla ini menyempatkan waktu ya buat kita, buat kita semua, buat Watuku ya. Beliau ini luar biasa mau sharing ilmunya. Ya, kita minta bantuan, Dok jelasin dong. Terus Dr. Lia juga udah bersedia jadi kelinci percobaan ya. Wah, luar biasa sekali. Untungnya berhasil. Gimana tuh kalau nggak berhasil? Saya dibilang kelinci percobaan jadi berasa imut. Ya, tapi ya luar biasa ya. Kita sudah lihat hasil yang positif. Nah, sekarang kita berani untuk mulai membuka ke jaringan ya. Karena sebelumnya kalau ini produknya nggak bagus, kita juga saya sebagai penanggung jawab di Watuku juga nggak berani juga ya melempar sebuah produk yang nggak bagus. Tapi hasilnya ini bukan cuma sekedar kelinci percobaan, maaf ya Dokter Lia ya, bukan karena penilaian subjektif, tapi kita sudah minta, kita datang ke klinik Dokter Refla, ya beliau punya peralatan ya, beliau punya expertise di klinik kesehatan itu kecantikan ya sudah tahunan ya, dan punya alat-alatnya. Nah waktu kita minta coba dong dites ya, nah itu hasilnya bagus sekali. Padahal itu yang saya bawa itu dulu umurnya sudah di luar dari yang dianjurkan untuk dites ya. Jadi udah di atas 45 tahun, 50 tahun lebih saya bawa, ternyata hasilnya bagus dalam waktu satu minggu ya. Nah, terima kasih Dr. Lia sama Dr. Refla malam ini sudah bersedia sharing ya. Untuk kedepannya nanti Bapak Ibu, Dr. Refla malah lebih bersedia lagi untuk bekerja sama dengan Watuku ya untuk mensupport kita, ya artinya mensupervisi kalau ada sesuatu. Nah, Anda bayangkan sekarang yang Watuku bawakan adalah sebuah produk yang sudah kita tes, yang sudah kita lihat hasilnya, kita buktikan dengan bukan hanya dengan kamu pakai gimana nih, ini bagus ke kulitnya nih, berasanya gimana, bukan, tapi kita tes dengan alat, dengan angka, ya. Jadi benar-benar sudah dites secara objektif. Nah, nanti ke depannya yang kami tawarkan itu adalah sebuah produk yang akan disupervisi oleh siapa? Oleh dokter-dokter spesialis, bukan cuma sekedar kalau di tempat lain itu mungkin leadernya atau upline-nya atau mungkin brand ambasadornya atau mungkin perusahaan, bukan spesialis yang memang menangani secara khusus. Tapi di Watuku yang kita tawarkan adalah sebuah support ya. Konsultasi itu akan di assist atau akan dibantu, akan disupport ya oleh dokter-dokter spesialis kesehatan Bapak Ibu. Ya. Nah, produknya sendiri kita nggak main lempar ke pasaran, kita sudah buktikan, sudah tes, ya sudah menunjukkan hasil yang bagus. Ya, nah itulah yang kita akan tawarkan kepada jaringan di Watuku, kepada Bapak Ibu yang pertama kali ini. Ya, yang datang malam hari ini adalah Anda sebagai pembuka nih. Ya, pembuka artinya kita ini pionir, kita ini yang pertama, ya belum ada yang di luaran. Nah, apa yang saya berani sampaikan di sini adalah begini, Bapak Ibu. Produk ini berbeda dengan produk-produk yang umumnya ada di pasaran, ya. Yang umumnya ada di pasaran itu yang tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan sama Dr. Refla, ya itu kebanyakan tuh saya nggak bilang semua atau ini ya, banyak produk-produk bagus juga, tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya apa gitu loh. Terus siapa yang support, ya kan? Nah, kita punya satu yang disebut cosmeceutical, ya artinya kelasnya itu di daerah yang sebetulnya produk-produk yang dipakai sama dermatologis, sama dokter-dokter kesehatan kulit, ya dokter-dokter kulit. Ya, jadi kita punya sebuah produk yang kita jamin bagus.
Ya, Anda buktikan sendirilah nanti setelah Anda pakai ya dalam waktu mungkin 2 minggu lah kita katakan ya. Kalau 1 minggu kemarin aja hasil tesnya sudah luar biasa. Nanti dicoba sendiri 2 minggu misalkan, Anda bisa rasakan ya. Itu salah satu yang kita tawarkan. Terus kemudian apa lagi yang kita tawarkan? Gini, untuk launching kali ini spesial ya, kita akan adakan sampai dengan nanti hari Valentine Day ini, aduh saya kesleo mulu nih. Ada ini enggak ya, krim untuk lidah ya dok ya? Valentine ya, antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya kesleo. Tanggal 14 Februari lah pokoknya ya. Valentine, nanti Valentine ya, Valentine boleh ya, terserah. Ya, sampai dengan tanggal 14 Februari kita akan ada promo spesial ya. Kita akan berikan untuk pembeli produk-produk Dermawan nanti, ya, Watuku Dermawan ini, kita akan berikan satu tambahan yaitu berupa propolis C. Ya, propolis, kita punya propolis yang ada vitamin C-nya untuk menambah imunitas kita. Ya, jadi hanya sampai tanggal 14 Februari itu yang pertama yang kita akan berikan. Ya, pembelian mulai hari ini, pembelian mungkin kita mulai dari hari Minggu. Ya, kenapa? Karena kita masih ada persiapan-persiapan ya yang perlu dilakukan. Produk sudah siap semua, sudah ada ya di Watuku. Ya, tapi masih ada finishing yang kita perlu lakukan. Jadi tinggal dikirim. Cuma ini untuk pengiriman, untuk boxingnya segala macam kita perlu rapikan sedikit ya. Jadi Anda bisa inden mulai hari Minggu. Ya, ini kan hari Jumat malam. Besok hari Sabtu. Nah, hari Minggu sudah mulai bisa diinden sampai dengan tanggal 14 kita akan tambahkan dengan promo propolis ya. Terus kemudian yang saya perlu kasih tahu satu lagi, produk Watuku ini Watuku Dermawan ini begitu luar biasa ya. Anda sudah lihat dan saya harapkan nanti semua yang pakai itu akan bisa merasakan dan membuktikan ya. Nah, produk yang luar biasa ini ya, saya jamin hanya ada di Watuku. Jadi tidak ada di pasaran. Ini eksklusif ya dari kita ya untuk Anda dan disupport sama klinik-klinik kecantikan yang pasti klinik Dokter Lia itu pasti akan support ya, dan kita sudah kerjasama nanti. Jadi kalau untuk Anda bisa pakai nih, terus ada pertanyaan, ada apapun itu nanti Anda bisa hubungi kami di CS kami. Kita akan buka satu nomor hotline ya yang bisa melayani di jam kerja untuk pertanyaan-pertanyaan secara online. Dan itu bukan kami yang jawab, itu nanti kita akan minta dokter Refla atau dokter Lia ya, nanti mungkin dari tim khusus dokter spesialis untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya itu memang perlu konsultasi secara online. Ya, itu kami akan sediakan seperti itu. Terus kemudian mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali mungkin kita adakan, kita rencanakan akan membuka WA group ya mungkin atau Zoom ya untuk konsultasi online. Jadi ada yang mau konsultasi, Anda kalau datang ke dokter kan sekarang ya zaman pandemi begini susah. Nah, kita bisa tanya ke dokter Refla nanti ya, dokter Refla bersedia untuk bantu ya untuk konsultasi seperti inilah, pertanyaan-pertanyaan ya. Atau mungkin Anda pakai dan Anda punya masalah tuh, atau masalah yang karena pemakaian skincare ataupun masalah lainnya lah yang Anda mau tanyakan ya karena berhubungan dengan skincare ini. Semua pembeli skincare yang dari Watuku, ya Watuku Dermawan ini, nanti itu kami berikan kesempatan, kita kasih kesempatan free, 1 kali konsultasi secara offline. Kalau Anda perlu datang ya, jadi jangan rame-rame datang, karena dokter Reflanya kasihan ya, melayani semuanya ya, tapi yang perlu datang, ya kami persilahkan untuk datang ketemu langsung di kliniknya dokter Refla, boleh. Ya, kalau yang di luar kota sulit, ya orang-orang yang di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek mungkin bisa berkunjung ke kliniknya Dokter Refla dan bisa konsultasi secara online kalau memang dibutuhkan. Ya, dan itu kita berikan free ya untuk pertama kali ya. Nah, terus kemudian ya Bapak Ibu, apa yang kami tawarkan sekarang ya, ini adalah begini. Kita punya produk yang bagus ya. Nah, di luaran sana teman-teman kita, mungkin kita sendiri itu kita sedang pandemi kesehatan dan pandemi ekonomi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita punya satu kesempatan bahwa kita menawarkan sebuah produk yang benar-benar bagus dan kita bisa membuat ini menjadi pemasukan untuk kita. Dengan apa? Dengan cara marketing plan-nya yang disediakan oleh Watuku. Jadi Anda pelajari aja. Ini bisa membuat jadi satu pemasukan yang luar biasa. Kenapa? Karena bisnis kosmetik, Bapak Ibu,
tahun 2018 itu di Indonesia, ya, tahun 2018 ya, 3 tahun yang lalu, saya dapat datanya itu, bisnis kosmetik di Indonesia itu mencapai 30 triliun lebih. Ya, 30 triliun lebih. Ya. Jadi satu hari penjualan di luaran 100 miliar, itu 3 tahun yang lalu. Dan sekarang pertumbuhan itu menembus angka 30% katanya di 2019 kemarin. Ya. Terus sekarang saya belum tahu, ada data terbaru belum ada. Ya. Jadi apa yang saya maksud di sini? Ini sebuah pasar yang luar biasa besar karena semua orang, termasuk saya dan Anda, kita selalu jaga kesehatan. Kita minum vitamin untuk apa? Untuk jaga organ-organ tubuh kita, ya kan? Kita mungkin minum pengencer darah supaya pembuluh darah kita nggak macet, ya, nggak terblokir. Nah, kita minum untuk semua organ di dalam tubuh. Tapi pernah nggak kita merawat muka, merawat kulit, ya kan? Ini kan sebuah organ tubuh yang penting. Ya, Dr. Efla kemarin minggu lalu jelaskan 15% dari bobot badan manusia itu adalah kulit. Pernahkah kita rawat? Kalau Anda mau terlihat tetap tampil muda, ya terutama ibu-ibu ya, awet muda. Kelihatan awet muda banget gitu ya. Nah, itu kan senang kalau orang bilang seperti itu ya. Nah, kita mesti rawat. Ini kita harus nutrisi. Ya, tapi bukan dengan bahan-bahan kimia. Dan itu Anda bisa dapatkan di Watuku. Dan luar biasanya ketika Anda dapatkan ini, Anda bukan cuma merawat kulit kita aja, kulit diri sendiri, tapi kita bisa kasih tahu sama teman-teman, ya, kasih tahu sama orang-orang, kamu kok kelihatan muda, iya saya pakai ini, gitu ya. Saya kaget sekali ketika Dokter Lia waktu itu coba ya, itu saya pikir ditambah makeup lagi, ternyata enggak, semua kulitnya bagus sekali, kinclong banget, ya, lepas masker, maskernya warna putih, nggak ada nempel, ya, dia bilang, enggak saya nggak pakai makeup, ini dengan dermawan ini, ya, bagus sekali gitu loh. Nah, ini yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan demikian hari ini saya anggap kita launching produk dermawan, ya. Anda bisa pelajari lebih lanjut, nanti kita akan lengkapi di web kita, ya. Anda bisa hubungi pengundang-pengundang Anda, ya. Anda bisa hubungi orang-orang yang Anda kenal, ya, untuk tahu lebih jauh, ya. Dan ingat ya, bisa dimulai dipesan tanggal hari Minggu ya, hari Minggu tanggal berapa tuh ya? Tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari ya. Hanya ada 1 minggu untuk promo sampai dengan 14 Februari. Nah, sekarang pasti ada yang nanya, Pak, harganya gimana Pak? Ya kan? Ada yang nanya nggak? Ya, kalau ada yang nanya mungkin kita bisa buka Pak Victor untuk perkiraan di harga ya. Oke. Ada di slide-nya siapa yang bisa ini ya? Sorry. Jadi untuk harganya gimana? Nah, untuk harganya itu sangat terjangkau ya, artinya dengan semua yang gini Bapak Ibu, harga itu sebetulnya memang relatif ya. Artinya relatif itu mahal atau murah tergantung. Ya, handphone ada yang kelasnya cuma ratusan ribu, ada yang bisa sampai puluhan juta. Bedanya di mana ya? Semua barang, mobil, apa semua ada ya. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa produk ini benar-benar produk unggulan ya. Dan di luar dari harga yang harga jual ini, kita mendapatkan marketing plan, kita mendapatkan bonus dari jaringan. Nah, harganya ini sudah ada bisa lihat di di layar Anda, ya. Jadi akan ada 2 paket nanti yang namanya glowing skin set, ya, atau luminous glow, ya, dan ada smart skin set, ya, smart skin. Smart skin itu untuk yang berjerawat. Ya, luminous glow atau glowing skin set ini untuk yang kulit normal. Pemakaiannya nanti cocoknya untuk apa? Anda yang tentukan untuk kulit Anda seperti apa ya. Nanti kalau bingung atau apa, mungkin bisa dari WA Anda tanyakan, Pak, cocoknya saya untuk apa? Nanti mungkin akan ada petunjuk-petunjuknya. Nah, untuk paket ya, untuk paket. Jadi dianjurkan untuk pertama penggunaan itu Anda pakai 1 set ya. Kalau Anda sekarang sudah menggunakan produk lain, ya, produk-produk lain, ya, Anda sebaiknya sebelum menggunakan produk ini, Anda hentikan dulu selama 3 hari, ya, supaya semuanya bisa dinilai. Dokter Efla waktu minggu lalu sudah jelaskan ya, kenapa ya. Nah, nanti setelah 3 hari baru pakai produk ini. Tapi sebaiknya pakai 1 set untuk di awal, ya. Tapi dalam berjalannya waktu pemakaian mungkin ada yang irit, ini cleansernya habis duluan misalkan. Nah, Anda bisa beli cleanser doang tuh, ya, nanti kita akan sediakan. Atau misalkan
BB creamnya habis duluan. BB creamnya Anda bisa beli terpisah. Ya, itu ada di paket basic dan itu ada harga satuannya di situ. Ya. Nah, ketika Anda membeli paket-paket ini, tentunya marketing plan yang ada kita sediakan di Watuku, ya itu setiap paket akan ada tokennya, ya itu akan ada perhitungan bonusnya, ya. Saya nggak jelasin hari ini, itu akan jadi topik terpisah kalau marketing plan, kalau Anda nggak ngerti, tapi intinya begini, Bapak Ibu. Setiap Anda beli, ya, itu akan ada kesempatan untuk mendapatkan bonusnya lagi. Ya, setiap teman Anda beli, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk dapat bonus. Kira-kira seperti itu. Ya, wah Pak, ini saya nggak tertarik sama bonus-bonusan. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau Anda punya produk bagus, terus saya tanya, Pak ini saya perlu nih, produk ini Anda beli dari mana? Terus Anda bilang, oh belinya di misalkan ya, di toko A, toko bangunan A. Terus saya pergi ke toko bangunan A. Ya kan? Yang dapat untung siapa? Toko bangunan A kan? Anda nggak dikasih keuntungan kan, tapi saya tetap beli kalau saya butuh, betul nggak? Nah ini juga kita sama Bapak Ibu, kalau produk ini bagus, Anda cukup tawarkan aja ke orang, dan ketika Anda dapat bonus, ya, itu cuma sebagai pembagian keuntungan, jadi bukan semuanya kita ambil. Kalau tadi di toko A itu diambil semua sama toko, di sini kita berbagi, ya. Nah, dengan adanya pembagian seperti ini bisa menjadi satu pemasukan lagi, bisa mengatasi pandemi ekonomi kita. Ya, hari ini. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan yang mengundang. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Dr. Refla atas penjelasannya, bantuannya hari ini. Ya, mudah-mudahan nggak bosan ya, Dok. Dan Dr. Lia, untungnya sudah jadi dari kelinci percobaan sudah jadi berhasil ya. Saya senang banget ya ini ya, luar biasa. Dan Pak Victor sebagai MC, thank you, terima kasih juga Pak Ferry sebagai team player yang luar biasa malam ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi, lanjut kesempatannya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Victor.